Lagi apa ini? Tau gak? Nah. Gue kemarin terjun dari pesawat. Ya bener lu. Ya lu lihat deh ini. Lihat deh ini. Gila. Ini di dalam pesawat? Di pesawat. Persiapan untuk skydiving? Ini lu? Iya. Iya. Apa yang lu rasain? Apa ya? Jungkir balik? Jungkir balik dan Oke. seru sih. Angin? Seru. Oh, tamparan angin di muka? Tamparan angin di muka. Ya iyalah pastinya. Nggak bisa nutupin bibir. Bisa. Ada rasa ngeri atau Ya. lebih banyak excitingnya? Excitingnya sih daripada ngerinya. Oh oke, karena emang lu doyan ya. Tapi kayaknya ini seru loh. Nanti kita datang lagi boleh tuh? Boleh. Aku sama teman-teman datang lagi. Boleh. Beli. Oke. Lebih cerita dong. Apa? Gimana rasanya lagi? Babangnya ganteng. Wih, adrenalin naik lah ya. Adrenalinnya naik karena yang lain. Ada yang lain, bukan skydivingnya kan? Oke, berapa lama sih sebetulnya itu? 60 dah dulu yang ini 60 detik free-nya divingnya terjun bebasnya 60 detik tapi untuk sampai ke bawah mungkin bisa sampai 15. Satu orang satu babang ini. Satu babang. Masa satu babang Kebetulan pedang Anda dua. mendapatkan babang yang ini. Oke, laki itu ya. Babangnya sehat. Oke. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Oke ya, nanti ya. Sip. Kita kesini Tunggu deh. lagi. Oke. Kita akan bicara lagi jauh lagi. Ya. Oke. Ya, jumpa lagi sahabat 7 Sketsa. Kali ini kita masih membahas suatu hobi, suatu kegemaran, tetapi sesuatu yang berbeda lagi. Kalau bicara tentang traveling untuk menghilangkan jenuh atau penat, kita sudah biasa pergi suatu tempat, pergi sendiri, bersama kawan, atau mengikuti satu buah tour. Tapi untuk kali ini kita akan berbicara sesuatu yang berbeda, traveling yang lain daripada yang lain, yaitu traveling secara backpacker. Dan kali ini kita akan berbicara langsung dengan salah satu penggemar dari traveling dengan backpacker tersebut. Iya, sebagaimana sudah disebutkan di awal bahwa kita akan berbicara tentang gaya traveling yang berbeda. Sudah hadir bersama kita sahabat 7 Sketsa, Mbak Nanda. Ceria banget sih, katanya udah lama gak liburan. Ya, habis pandemi gimana Iya. dong? Kan ngeri juga ya. Nah, biasanya setahun berapa kali sih jalan-jalan gitu? Nggak tentu sih, tapi biasanya direncanain dalam setahun itu bisa 3 kali. Jadi 4 bulan sekali. Tapi kadang-kadang rencananya cuma 3 kali, akhirnya bisa jadi 4 kali, 5 kali ya tergantung. Tergantung mood. Tergantung, ya maksudnya tiba-tiba ada yang ngajak, oh iya oke juga, ya udah yuk gitu. Oke, jadi nggak selalu sendiri lah ya. Kebanyakan justru selalu bersama sendiri. kawan-kawan. Ya. Kebanyakan di dalam atau luar negeri? Sampai sekarang masih lebih banyak di dalam negeri sih. Keluar itu paling cuman bisa setahun sekali karena kan budgetnya gede ya. Budgetnya gede kalau keluar. Kalau di dalam negeri ada ajakan itu bisa langsung tergoda dan langsung ya udah berangkat besok. Gitu. Ini kan Oke. kita bicara tentang liburan yang berbeda. Biasanya kita liburan, kita pesan tiket, pesan hotel, kita turun dari pesawat, sudah ada yang menjemput, masuk kamar, lalu jalan-jalan menggunakan, ya kita sewa mobil gitu kan, serta tour guide-nya gitu. Kalau Nanda sendiri, Mbak Nanda, kalau dengan backpacker ini bagaimana sih ceritanya? Sebenarnya sih jadi gini, saya mungkin ngejalanin backpacker itu mungkin di awal-awal saya jadi traveler ya, artinya waktu itu masih gimana dong ngomongnya supaya nggak ya, waktu itu masih jauh lebih muda. Oke. Jauh lebih Masih muda, masih cantik. Masih muda. Jadi masih segar. masih tenaganya masih sangat ini dan masih
gimana ya, kalau sekarang kan kita mungkin lebih ada usia dan greater income gitu. Kalau dulu kan ya duit yang ada tuh harus di-manage dengan baik. Itulah kenapa awal-awalnya dulu itu dengan cara backpacker, artinya dengan cara yang low budget gitu. Jadi tujuan awalnya sebetulnya itu penghematan. Penghematan makanya. Awalnya. Tapi pengen jalan-jalan gitu kan ya, cara yang ditempuh harus dengan backpacking. Backpacking dalam arti di low budget gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya greater income, walaupun nggak gede-gede amat, tapi saya lebih bisa manage uang untuk mungkin fasilitas yang lebih baik dan lebih enak gitu ya perginya gitu, dan transportasi dan semuanya. Jadi kita mungkin kalau saya sekarang lebih dibilang flashpacker seperti itu. Flashpacker. Nah, ada flashpacker, ada backpacker, boleh cerita nggak sih? Ada berapa macam gitu? Enggak sih, sebenarnya kita taunya, sorry saya sendiri taunya kan backpacker aja gitu kan. Backpacker artinya maaf ya tadi low budget, kumal gitu kan, mandi nemu di mana aja gitu kan. Atau seperti itu bagaimana sih, coba cerita dong. Kalau backpack jadi ada mungkin kalau umumnya kita bisa lihat semuanya megang semuanya pakai backpack sih, maksudnya backpack dalam arti pakai semuanya dibawa ya. Pakai ransel. Tapi mungkin cara jalannya beda. Kalau backpacker itu dia akan low budget. Pokoknya misalnya untuk backpacker dia ingin lihat sunrise di Bromo gitu, bisa gitu ya. Dia ingin lihat sunrise di Bromo, tapi dia low budget. Jadi dia mungkin pakai kereta ekonomi dari Bandung atau dari Jakarta, kemudian sampai sana, sampai di Surabaya katakan gitu, dia ikut mandi di masjid atau gimana, terus dia nyari tumpangan sampai ke Bromo, itu backpacker. Tapi kalau flashpacker dia mungkin udah punya uang lebih ya, dia udah punya budget lebih baik. Jadi dia mungkin walaupun dia nggak nginep di hotel bintang 5, tapi dia udah ini penginapan, udah bisa ya, dia udah bisa bayar penginapan. Terus keretanya mungkin nggak kelas ekonomi amat, mungkin kelas eksekutif atau kelas bisnis gitu ya. Terus sama tujuannya lihat sunrise di Bromo, tapi beda caranya. Ada lagi yang biasanya kita kenal juga sama postpacker. Postpacker ini mungkin budgetnya berlebih. Lebih banyak. Banyak banget gitu. Tapi dia berusaha untuk bergaya seperti itu. Jadi dia ke Surabaya dari Bandung, dari Jakarta naik pesawat. Dia nggak naik kereta. Dia naik ransel, tapi dia naik pesawat. Dia pesawat. Hotelnya bisa berbintang. Hotelnya berbintang. Dan pergi ke Bromonya. Pergi ke Bromo mungkin dia udah sewa mobil private sendiri gitu. Seperti itu. Jadi ada 3 pemilihannya itu, bahwa mungkin ada sewa Alphard gitu kan. Tetap dia bergaya sultan berarti kan. Tapi dia pakai backpack sih. Siap. Terus yang mesti diperhatikan, ini kan orang selalu berpikir bahwa apalagi yang masih muda-muda gitu kan, pergi uang seadanya, sampai di sana santai aja. Istilahnya bisa maaf dalam artian ya cari uang lah mungkin ya, kalau enggak ya tinggal ya istilahnya makan seadanya juga santai gitu. Nah itu seperti itu, apakah memang masih bisa dilakukan atau sebaiknya seperti apa? Bisa kalau mau. Artinya berarti kita tidak ada, maksudnya gini, kalau dalam kondisi aku nih gitu, aku kan maksudnya nggak bisa punya waktu banyak ya biasanya. Paling berapa lama sih bisa pergi gitu. Nggak mungkin dong sampai sana nyari kerja dulu, nyari duit, udah gitu baru pergi kemana, terus nyari duit lagi, baru kemana lagi gitu. Itu akan take time sangat banyak. Tapi untuk beberapa pejalan atau traveler emang caranya seperti itu. Bisa kalau soalnya pernah juga sih melihat ada orang yang memang dia mau keliling gitu, bisa keliling Asia, dia benar-benar santai, dia malah bawa kendaraan sendiri. Betul seperti itu gitu, dia sempat kerja dulu mungkin beberapa sampai dapat uang lah gitu kan. Kita film dokumenter istilahnya ya.
kita lihat. Nah kalau kayak begitu ya memang untuk waktunya yang panjang boleh lah ya. Boleh kalau Tidak waktunya terikat panjang. pekerjaan atau apa-apa. Iya, waktunya panjang dan dia juga harus siap karena kalau di dalam negeri mungkin kita lebih enak ya geraknya. Tapi kalau kita keluar negeri kita harus ingat-ingat kan di beberapa negara kita harus pakai visa ya. Oh iya, betul. Artinya visanya jangan sampai nanti expired atau gimana gitu kan. Itu harus dipikirin juga gitu. Kalau di dalam negeri sih enak ya. Iya, betul. Nggak terlalu mahal juga, Nggak terlalu costnya mahal. masih bisa kita hitung. Berarti kalau misalnya kita mau jalan-jalan backpacker nih, mungkin buat para sahabat Tujuh Sketsa, kasih tips dong gitu. Awal-awalnya mesti dipersiapkan apa sih? Yang pasti barang-barang pribadi ya. Terus kalau misalnya memang maunya dengan backpacker, artinya tadi low budget gitu, jangan terlalu banyak bawa barang. Jangan terlalu banyak bawa barang karena kita bener-bener pokoknya barang yang paling penting aja. Baju ya lihat-lihat destinasinya seperti apa ya, perlu bawa jaket, perlu bawa mungkin kalau misalnya tujuannya mungkin ke pulau atau gimana ya berarti harus bawa baju-baju yang ringan Ya dan tipis-tipis, baju tipis ya. untuk berenang, banyak apalagi Betul. untuk yang misalnya di pantai. Ya otomatis kan baju juga nggak terlalu ribet yang berat-berat mungkin ya. Terus kalau misalnya untuk problem ganti kayak begitu gimana sih kalau untuk yang backpacker nih, kan lucu nih ngebayang ini kan kalau post packer atau flash packer itulah ada budget berlebih tentu ya. Ini kalau yang backpacker kasih tips ini kan aku masih belum terbayang karena biasanya kita kalau bisa pergi nih, kita pergi 7 hari berarti minimal bawa 7 baju, bisa bawa sekian celana termasuk ya pakaian dalam. Nah kalau backpacker kan nggak kebayang kalau misalnya kita pergi iseng misal nih, kita dapat sebulan libur anak sekolahan, gua mau backpacker nih sebulan gitu kan, kebayang nggak sih bawa baju apa nggak bau gitu, itu gimana sih? Apa memang begitu? Ya, Di situlah serunya mungkin ya. Ya nebeng aja misalnya yang paling sering kita lakukan adalah kalau ada masjid atau apa numpang ke kamar mandi, nyuci baju dan lain-lain, menjemur gitu ya, atau rumah penduduk kalau di daerah-daerah yang masih maksudnya masih belum ada hotel dan sebagainya, ya, kita biasa ngikut ya. Dan ini biasanya penduduk masih ramah dan Welcome. mereka welcome gitu. Oh ya mau ikut ke kamar mandi, mau ikut apa gitu, mereka oke, silakan gitu. Pernah nggak sih backpacker untuk di Indonesia nih, misalnya satu buah pulau lalu Mbak Nanda stay di rumah penduduk, cerita dong. Pernah. Kemana tuh yang paling seru, yang paling cerita Jadi deh. Cerita. itu perjalanan tidak direncanakan ya. Waktu itu salah seorang teman saya kebetulan dia punya joint trip. Joint trip itu dia ngumpulin orang terus nanti pergi bareng gitu. Nah, cuman biasanya trip yang dia bikin itu udah terjadwal, artinya dia udah tahu oh ini loh itemnya seperti ini, itinerary-nya seperti ini. Tapi kebetulan di suatu hari dia itu ingin gue pengen survei istilahnya. Bisa nggak ini gue bikin trip ke sana gitu kan. Terus nggak sengaja dia posting posting di satu media sosial untuk survei ini. Terus ya aku pada waktu itu, hai kayaknya ini seru, ikut dong gitu. Terus udah ikut dong gitu. Pas sadar ada keinginan untuk ikut juga. Terus? Ikut dong gitu. Ya weekend depan katanya gitu. Tapi kita nggak tahu berapa hari, ya udah deh nggak apa-apa. Gitu. Pada waktu itu mungkin ya itu tadi saya masih jauh lebih muda, terus mungkin kerjaan juga nggak terlalu banyak, low budget pula gitu. Ya udah cus gitu kan berangkat. Jadi kita berangkat ke satu daerah di Sulawesi. Sulawesi Utara, Selatan? Selatan. Itu jadi, di luar Sulawesinya pulau terpencil atau? Satu pulau di Sulawesi Selatan. Jadi itu kita sama sekali kita benar-benar terbang ke Makassar. Dari situ tuh kita udah tahu bahwa kita ya udah karena kita ada waktu itu berempat, kita sewa mobil aja bisalah patungan gitu kan ya. Itu pun kita nggak merencanakan itu dari Jakarta gitu, jadi kita sampai sana baru kita cari-cari mana ya mobil yang bisa udah gitu, benar-benar tanpa rencana gitu benar-benar tanpa rencana. Jadi kita ke sana, terus kita pergi ke Dermaga, nyewa mobil pergi ke Dermaga dan akhirnya menyeberang dengan ferry. Ada kapal penyeberangan. Kita harus tunggu dulu untuk ke pulau itu. Untuk ke pulau itu ada kapal penyeberangan untuk rakyat di sana sih gitu. Ada kapal penyeberangan, kita ikut kapal itu.
sampai di pulau itu ya kita nggak tahu juga ini mau nyampe kita mau ngapain ya gitu. Di pulaunya sendiri sebenarnya ada penginapan, jadi kita sempat nginep. Nah dari pulau ini kita ke pulau kecil lagi. Karena teman-teman saya pada waktu itu diver, mereka mau diving. Tapi untuk meraih diving spot kita harus nginep semalam di pulau yang lebih kecil lagi. Jadi akhirnya kita dibantu oleh diver lokal gitu ya untuk mendapatkan kapal, dan mereka juga ngantar gitu kita untuk diving trip. Kemudian ya udah sampai mereka diving, saya nunggu di kapal. Paling saya cuma terjun untuk snorkeling, terus udah gitu kita sampailah di pulau itu, mungkin udah menjelang malam ya. Dan karena di pulau yang lebih kecil ini nggak ada penginapan, kita nginep di rumah Pak Lurah. Jadi di pulau kecil tapi banyak penduduk ya, maksudnya ada desa. Dan pemimpin tertinggi adalah Pak Lurah. Jadi nginep lah. Kepala desa lah ya. Kepala desa. Iya. Dan di pulau itu juga listrik nggak full, jadi cuman nyala itu listrik itu dari jam 8 sampai jam 2 malam kalau nggak salah ya, hanya 4 jam itu. Berarti berapa jam? 6 jam. 6 jam saja. 6 jam saja listriknya. Setelah 6 jam gulita kembali. Jadi ketika kita sampai itu udah hampir 8:30. Jadi kita langsung numpang ngecas, numpang ada semuanya kita penuhin. Semua dipenuhin, terus kita numpang mandi karena air itu mereka ngocor langsung sih. Jadi airnya sih bersih. Artinya air jernih ya, bukan air payau. Jadi kita numpang mandi dan terus tidur. Pagi-pagi ya udah kita langsung pergi lagi. Tapi ya sempat nginep di rumah Pak kalau kepala desa. Nginep di rumah penduduk gitu, ya maaf gitu kita bertanya kan biar mungkin sahabat-sahabat 7 sketsa di luar sana juga bertanya. Kita istilahnya bayar gitu di rumah itu, atau mereka memang udah nggak apa-apa di sini aja deh gitu kan, atau Mas Mbak udah. Waktu itu sih kita rasanya nggak bayar ya, kita nggak bayar. Waktu itu kan kita diantarin sama diver lokal itu, mereka kenal baik dengan penduduk, jadi ya udah nggak apa-apa, mau kok ditumpangin. Dan itu sudah biasa. Udah biasa, jadi ditumpangin gitu. Dan dan malah lebih lucunya lagi, malam-malam itu kita dibangunin sekitar jam 12:30. Ternyata mereka menyiapkan, mereka pada nangkepin ikan, terus ayo kita bakar ikan gitu di tengah-tengah desa itu. Di tengah malam buta mereka tiba-tiba bakar ikan, terus kita dibangunin, ayo makan ikan. Kita yang terharu juga sih ya. Berarti mungkin karena jarang ada pendatang mungkin. Ya pernah sih aku juga nonton ya dokumentari juga, kalau nggak salah ke daerah Kalimantan ada memang beberapa anak muda yang traveler ya kayak backpacker gitu, memang diterima malam-malam juga mereka mengikuti semacam bilang nelayan untuk di sungai-sungai, tapi ya dia sama harus malam itu. Dan mereka melewati juga ya istilah bisa dibilang apa ya, tanaman yang ada di sungai-sungai yang bukan bakau mungkin ya, tapi apa gitu, itu malam-malam juga gitu kayak begitu. Nah kalau misalnya diajak nih kan jalan-jalan malam, pernah nggak sih kayak begitu gitu, maksudnya jalan nih kita malam-malam juga, jalan kemana gitu? Enggak sih kalau malam-malam. Agak serem juga ya. Malam-malam tapi itu memang ada khusus, misal kayak mencari ikan tertentu atau misalnya binatang tertentu jadi harus diambilnya tuh pada malam hari gitu. Enggak sih, karena kita nggak pernah trip untuk fishing, mancing atau itu nggak ya? Nggak sih, jadi nggak pernah. Ya jalan malam itu ya pada saat mungkin keluar dari konteks ya. Jalan malam itu pada saat satu kali itu di Iceland kita harus jalan malam untuk mencari aurora, untuk mengejar aurora borealis. Itu harus malam-malam. Itu kita simpan dulu. Simpan dulu ya. Asik ya. Ada nanti clue yang lebih keren nanti berarti jalan-jalan. Kita masih tetap di Indonesia dulu. Oke, ya. Di Indonesia. Okay. Sekarang tadi pengalaman yang paling keren. Istilahnya itu lah ya, salah satu yang memorable. Tapi yang paling ada yang horor nggak sih? Kan kita backpacker. Aduh, nggak pakai istilahnya nggak pakai boat yang luar biasa gitu, perahu yang ya mewah atau besar gitu yang aman. Pernah nggak sih ngalamin gitu kan? Jadi pernah suatu kali kita pergi, masih di Sulawesi, tapi ini di Sulawesi tengah apa tenggara. Ini lebih sering ke Sulawesi ya? Beberapa kali Sulawesi, terus udah gitu Raja Ampat tentunya tapi dulu sekali, terus Komodo juga dulu sekali.
Tapi sekarang ini mungkin kita lebih banyak ngejar Sulawesi dan atau saya gitu lebih suka Sulawesi atau Nusa Tenggara Timur karena ada beberapa daerah di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur itu nggak banyak yang tahu gitu. Dan saya lebih suka destinasi yang nggak banyak turisnya, orang tahu nggak banyak turisnya yang masih gitu. sepi, yang belum terjamah ya, bisa dibilang ya. Turis tuh ribut soalnya. Iya. Bising. Ya. Jadi ya ganggu banget gitu gengges kan. gitu. Jadi ya di beberapa daerah yang saya ingin datengin itu nggak banyak turis ya. Kalaupun ada turis ya sama lah seperti saya dan mungkin teman-teman gitu ya yang pola pikirnya sama, Ya, jadi nggak ketemu turis yang dan bukan yang spot yang biasa lah ya. Nah, terus cerita dong yang tadi, yang kalau misalnya kita kan pakai perahu yang besar gimana? Karena kita jadi ada sampai satu tegang takut gitu kan. Jadi ada satu pulau lain lagi di Sulawesi, Banggai Kepulauan namanya, dan memang di sana masih jarang turis dan memang perjalanannya agak jauh ya karena kita harus terbang dulu ke Luwuk. Sampai di Luwuk kita masih harus naik ferry lagi selama 8 jam sampai ke Banggai Kepulauan ini. Terus tapi di sana memang koralnya bagus banget untuk snorkeling. Itu bagus banget dan belum ada dive center sih, jadi nggak bisa diving, paling kita snorkeling untuk menikmati si koral ini. Tapi dia itu terdiri dari pulau gitu dan agak suatu kali kami bermaksud ke pulau sebelah, which is bukan sebelah banget sih karena kita harus ngelewatin laut lepas dulu baru nyampe ke pulau ini. Lumayan gitu. jauh, lumayan lewatin jauh. laut yang oke. Ngelewatin batas laut lepas dulu gitu ya. Terus jadi ombaknya juga mungkin besar, ya? agak kalau di waktu-waktu tertentu ombaknya agak besar. Jadi kita waktu itu jam 6:30 pagi itu udah disuruh naik kapal karena kita supaya ombaknya nggak terlalu besar. Kenapa kita menuju ke pulau sebelah? Karena kita menuju ke danau di mana ada stingless jellyfish atau ikan pari? Bukan ikan pari. Jellyfish, Jellyfish ubur-ubur yang tidak menyengat. Jadi ada danau, ada ubur-ubur ya. Ubur-ubur ini tidak menyengat seperti itu. Dan di Indonesia memang ada beberapa sih danau yang seperti ini. Kebetulan di Sulawesi ini, di Banggai ini ada juga. Kenapa kita mau ke pulau sebelah tuh karena itu. Kita mau ke danau itu dan berenang di situ. Oke, perjalanan ke danau masih oke. Kemudian ketika pulang karena itu agak jauh. Di tengah jalan hujan besar. Hujan badai. Hujan badai dan kapal kita nggak gede, paling hanya untuk 10 orang gitu ya. Kitanya sendiri cuma sekitar 6-7 orang plus awak kapal 2, jadi ada 9 orang di kapal. Hujan dan ombak mulai gede. Ombak mulai gede dan out of nowhere tiba-tiba mesin kapal mati. Dan si awak kapal itu yang berdua itu berusaha menyalakan lagi tapi tidak berhasil. Berapa lama terombang-ambing di tengah laut dalam cuaca yang buruk menyeramkan? Sekitar 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Dan stres meningkat? Stres sih ya. Tapi mungkin karena saya pergi sama orang yang tepat ya, artinya ini teman-teman yang tepat. Jadi kita nggak, kita stres, kita tahu kita stres karena radio mati, tidak ada sinyal sama sekali, mesin kapal tidak kunjung nyala, terus kita juga ya mulai kedinginan karena walaupun di tengah laut tapi kan itu hujan dan kita bawa baju kan seadanya yang tipis-tipis lah ya, tipis-tipis karena kita juga habis berenang di danau. Udah mulai dingin dan hari mulai gelap karena itu udah mulai jam 5 gitu ya, lebih gitu kan, bentar lagi maghrib gitu. Terus udah mulai panik, tapi untungnya nggak ada yang benar-benar panik, karena kalau ada salah satu di antara kita yang benar-benar panik dan mulai kasih semua down, untungnya semua tuh sama gilanya gitu ya, sama santainya, sama gilanya, cuman ya aduh pengen Indomie. Ya udah mulai kedinginan kan, Indomie nih, sampai penginapan Indomie, ibu penginapan harus kita bilang bikin Indomie. kayak Indomie kebaya ada yang hangat-hangat, salah satunya mie instan. Saya ya kebayang mie instan. Nah, Indomie rebus. Itu angin makin kencang, hujan makin lebat, petir menyambar. Lumayan. Terus
horor Petir sih banget. nggak ada sih, cuman ombaknya udah mulai. Aku nambah ini kan udah bayinya ada petir gitu kan. Oh enggak, alhamdulillah ya. Nggak sih, nggak ada petir, cuman ya hujannya deras dan ombaknya udah Terombang-ambing, mulai 2 jam ya, lebih. terombang-ambing. Dan akhirnya menyala. Akhirnya mesin menyala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesin menyala, tapi ada drama lagi. Oke. Oke, mesin menyala dan kita oke gitu kan. Ah. Mari kita lanjutkan perjalanan Oke. gitu. Terus kita udah mulai nyanyi nyanyi lagu Moana itu. Oke. Oke, mari Oh, gitu. Moana bener. Lagu Moana, oke kita pulang sekarang gitu Iya, kan iya, ke iya. penginapan. Ya. Kapal salah arah. Oh my. Jadi kita malah balik lagi ke pulau yang ada danau ya. Oh, itu serius. Serius. Terus segitu awal kapal kenapa pulau itu lagi? Oh, kita salah arah. Jadi kita balik. Jadi kan kita malah makin menjauh dari penginapan. Oke, muter lagi dan kita kembali lagi. Jadi itu udahlah mesin kapal nyala ya. Oh, oke, menyala untuk Menyala sekedar untuk berpamitan kembali. Itu sekali-sekalinya ke sana atau pernah balik lagi? Belum pernah balik lagi. Dan itu rasa cukup sekali atau masih kepengen? Walaupun ada Masih kejadian sih, gitu. masih pengen. Cuman aku sampai sekarang nggak jarang untuk kembali lagi ke destinasi yang pernah didatengin. Karena saya menyiapkan budget untuk banyak tempat lain Banyak yang tempat masih lain. ingin saya. Berarti daftarnya masih panjang, Panjang. masih banyak. Panjang. Oke, kita bicara tentang destinasi dalam negeri di Indonesia. Oke. Mulai dari yang memorable sampai yang gitu kan, yang kalau gua bayangin mungkin udah pingsan-pingsan. Enggak sih. Karena gua nggak bisa berenang, jujur aja. Oh, gitu. oke. Kalau di sini kan bisa Ya kan berenang. ada pelampung. At least ya betul, ada pelampung, tenang lah ya. Cuman kalau nggak bisa berenang kan kebayang ngerinya kan. Sekarang kita keluar negeri. Oke. Yang paling berkesan kemana tuh? Ada sebenarnya semua perjalanan punya kesannya sendiri-sendiri ya, Oke. baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Cuman kalau saya boleh, yang paling berkesan itu mungkin Iceland. Oh, yang tadi. Iceland, Boleh ya. dong cerita deh. Iceland dan yang terakhir New Zealand. New Zealand. Orang kalau cerita tentang Iceland berarti dingin. Oke. Dan rasanya kalau buat orang-orang Asia, khususnya Indonesia, lu udah bayanginnya kedinginan. Karena saya juga pernah, ya istilahnya punya kawan lah. Dia cerita bahwa dia pergi suatu negara, ternyata pas cuaca dingin dengan bermaksud itu bermain salju, ternyata dia nggak bisa menikmati. Ya. Karena begitu wajar keluar dingin sih. sekali dan Ya. ternyata dia nggak sanggup katanya. Jadi kan percuma, kebanyakan di hotel. Itu apa yang mesti disiapin sih kalau ke negara dingin kayak Iceland? Untungnya, masih untungnya orang Indonesia. Selalu ada aja Untungnya yang pada untung. saat ke Iceland itu udah winter holiday kesekian kali. Artinya Oke. sebelumnya walaupun tidak ke destinasi yang aneh, Mm-mm. tapi saya sempat 2 tahun itu winter holiday sebelum ke Iceland. 2 kali winter holiday sebelum ke Jadi Iceland. ada pengalaman lah ya. Ada pengalaman walaupun winter paling ekstrim yang saya alami ya di Iceland gitu ya. Berapa derajat waktu itu? Kalau pagi minus 20. Oh my god. Itu Jadi- kalau kayaknya kalau kita nuangin air langsung beku. Nah, maksudnya sebelumnya tuh saya sempat winter holiday ke Skandinavia ya, Iceland juga Skandinavia ya, tapi Negara-negara Skandinavia. Norway dan lain-lain. Cuman kan di Norway itu saya masih pakai cara yang artinya masih lebih budgetnya masih lebih tinggi gitu ya, jadi mungkin masih lebih nyaman dan dinginnya tuh nggak sedingin Iceland gitu. Jadi kalau pagi itu mungkin ada sih sampai minus 8, minus 7, tapi nggak minus 20 Nggak minus 20 gitu, nggak kan? minus Oke. 20. Jadi waktu di Iceland mungkin paling kaget ya, ini yang paling ekstrim gitu sampai minus Pas 20. keluar langsung minus 20 masih bisa jalan, masih bisa Enggak sih, nikmatin. itu subuh. Oke. Minus 20. Oh, kalau udah beranjak siang sih ketika mulai udah naik beranjak lagi ya. siang paling ke minus 3, Oh, minus 4, oke lah gitu. Dan walaupun winter dia mataharinya lumayan cerah gitu. Oke. Ya, waktu kita di sana, waktu saya dan teman-teman di sana. Dapat auroranya? Dapat dong. Cerita dong. Asik. Jadi perjalanan Iceland ini lucu sih. Di awalnya direncanakan solo trip. Ya udahlah sendiri aja, nginep di hostel gitu kan ya. Gue jalan sendiri. nggak Jalan pakai sendiri hari aja, ini atur sendiri aja, naik pesawatnya apa dan kemana saya harus transit. Sebelumnya, sorry, biar kita mengedukasi juga sahabat-sahabat Tujuh Sketsa. Caranya gimana nih kalau misalnya nih traveling sendiri nih ke luar negeri, ke negeri yang istilahnya kita nggak kenal, yang bahasanya juga asing, preparationnya seperti apa? Sekarang sih sebenarnya untuk preparation cukup gampang karena kita punya internet.
itu Yes, membantu sekali ya. Itu. Kita bisa browsing. Di beberapa negara malah mereka punya ini sendiri ya, web sendiri untuk ini gimana sih caranya kalau mau ke sini. Dan Iceland walaupun mereka punya bahasa sendiri, mereka juga provide bahasa Inggris ya, maksudnya bahasa Inggrisnya masih bagus gitu. Jadi no worries lah gitu kalau ke Iceland sih. Jadi istilahnya kalau direction gampang lah ya. Enggak, Nanya-nanya. masih gampang nanya, dan mereka punya bus bandara yang kayak gitu-gitu masih ada gitu. Oke. Walaupun negaranya kecil ya, nggak gede. Jadi persiapan sih biasa aja Persiapan karena memang biasa kita udah aja. terbantu ya. Terbantu Nggak lah. terlalu susah lah. Hostel juga kita tinggal klik. Hostel tinggal klik, dan udah gitu mungkin Transportasi. pada waktu saya pergi ke sana Iceland lagi naik daun dia kalangan para traveler ya. Jadi udah mulai banyak informasinya hostel mana yang enak mana ini. Turis information juga banyak. Turis information ada di jalan utamanya ada. Jadi kalaupun misalnya transportasi juga nggak sesulit yang Enggak sih, enggak. kita bayangkan. Enggak Oke. sesulit yang dibayangkan, cuman Berarti, mungkin kebanyakan orang itu males. Yes. Kebanyakan orang itu males gitu untuk ngatur sendiri. Sementara kalau aku mungkin lebih justru males kalau ikut tour karena aku males diatur. Ya iyalah pagi-pagi kita harus sudah mandi, Iya, terus terus kayak males jam sarapan. segini. Sementara kalau kita sendiri kan kita ya udah besok Gua bawa besok mau bangun kemana jam ya? berapa ya? Ya udah deh, Kemana? Oh. tidur aja, tidur gitu. Sorenya baru jalan Ya, gitu kan. siangnya baru ya oke lapar, ya udah deh keluar cari makan. Auroranya. Auroranya, oke. Jadi akhirnya saya ke sana bertiga karena ada teman saya ternyata 2 orang mau ikut. Jadi kita akhirnya tidak jadi di hostel karena bertiga budgetnya bisa lumayan. Kita sewa apartemen. Asik. Sewa apartemen. Jadi ya udah kita juga mengatur untuk hal utama yang kita cari jujur aja waktu itu adalah mengejar si aurora ini kan. Dan itu pun dengan resiko karena aurora ini belum ya untung-untungan gitu. Oh nggak selalu terjadi Nggak selalu misalnya terjadi, dalam nggak selalu sekian hari terjadi. atau tiap malam? Nggak ya? tiap malam, jadi itu untung-untungan. Ada orang yang sampai 2 minggu tinggal di Iceland, selama 2 minggunya dia nggak dapet gitu. Oh Ya, bisa seperti itu? bisa seperti itu. Sementara kan kita nggak mungkin merencanakan ayo kita tinggal sebulan gitu, nggak mungkin kan ya. Itu pada hari keberapa dapat aurora? Kita dapat aurora di hari mungkin hari ketiga atau hari Dan itu keempat. kan aurora juga terbagi-bagi kalau nggak salah. Ada Maksudnya? aurora ini, aurora itu. Eh, Jenis-jenis aurora? enggak sih, Tetap aurora sama. borealis yang Borealis, kan? yang kita kejar ya, itu di utara. Tapi ada juga aurora australis yang Yes. bisa kita dapat kalau kita pergi ke Ke New Zealand. selatan. New Zealand di saat winter. Iya. Ya, itu bisa. Tapi jenisnya memang aurora hanya 2 tuh ya, utara dan selatan yang utara dan membedakan selatan, ya. iya. Oke. Nah kayak pas borealis ini pas dikasih itu ada aurora tuh muncul sendiri atau pas kalian memang kita nggak janji cari kan? sendiri. Kita harus pakai apps. Di situ di apps itu ada kayak dia meramalkan kira-kira malam ini ada atau enggak terjadi atau enggak dari cuaca dan lain-lain. Oke. Kemudian kita juga karena Iceland waktu itu udah naik daun, kita pakai jujur aja kita pakai tour. Artinya kita pakai tour, dan tour untuk aurora ini macam-macam sesuai budget. Ada yang pakai bus, Yes. ya dibawa ke tengah gunung pakai dibawa ke gunung pakai dibawa ke atas gunung pakai bus. Ada yang pakai mungkin nah yang kita ambil ini kita pakai jeep 4x4. Jadi isinya satu jeep itu cuman berempat atau berlima gitu ya. Nah, kenapa kita pilih yang pakai jeep 4x4? Karena jeep 4x4 ini nggak harus di jalan utama. Yes. Di gunungnya. Artinya dia bisa Kemanapun, dia medan bagaimanapun dia bisa belok ke medan yang pokoknya menurut dia Berbatu-batu di situ juga santai, gitu. ya. Menurut si guide di situ. Jadi dia keluar dari jalan utama, dia benar-benar gedung-gedung. Ya. Ngelewatin benar-benar dibawa ke gunung, dan itu Iya. malam dan gelap. Oke. Jadi kejeblos aja berapa kali?
Oh, oke. si jeepnya. Jadi kita harus turun dari mobil. Dia ikut membantu, mendorong. Turut membantu sih enggak, karena Oke. si tour jeep ini dia mungkin ada sekitar 4 atau 5 mobil beriringan. Oh, oke. Jadi kalau ada satu kejeblos Yang tuh yang stuck, yang lain si bantu lah ya. tour guide yang lain bantu. Gitu. Kita membantunya dengan turun dari mobil. Oke, membantu dengan doa. Bantu dengan doa sama abang-abang ini kan. Oke, lanjut. Oke. Sampailah ke Sampailah spotnya. ke spotnya. Kemudian itu benar-benar di tengah gunung, sepi, nggak ada apa-apa, salju, gitu. Itu kalau mau lihat aurora nggak boleh ada Nggak boleh ada polusi cahaya. cahaya. Nggak boleh ada polusi Harus yang cahaya. betul-betul di Betul gunung. gelap. Oke, jadi kalau ada polusi cahaya terganggu. Dia atau- terganggu biasanya, makanya kalau di tengah kota susah. Oh, Walaupun betul, di Iceland di Reykjavik itu kadang katanya keluar di tengah kota, tapi itu jarang. Jadi kalau kita mau ngejar, ya itu kita di bawah. Bentuknya seperti tirai memang. Bentuknya Atau seperti- yang saya dapat itu kan bisa macam-macamnya, tergantung kekuatannya si aurora itu pada saat Oh. muncul. Dia juga kan dia dari sebenarnya dia ada hubungannya dengan, ini jadi kayak belajar fisika ya. Dia ada hubungannya dengan magnetik dan medan matahari, magnetik. medan magnet bumi Iya, kan. betul. Dia ada hubungannya dengan itu. Jadi Dan debu-debu kosmik. betul. Jadi dia waktu yang saya dapat mungkin dia bukan yang kuat banget Oh, sehingga sampai gimana-mana, tapi dia cukup terlihat hijau ya. Jadi kayak pelangi gitu tapi hijau. Oh, soalnya aku pernah lihat, ya sekali lagi aku cuma lihat film dokumenter-nya. Belum pernah ke sana. Jadi kayak lapisan Ya. kain yang Sampai ada jalan-jalan. ungu-ungunya gitu ya. Ada ungu, Oh, ada ada ungu-ungunya. pink atau apalah gitu kan. Memang luar biasa kan gitu. Ya. Jadi pada pas dilihat Pas itu pas hijau, aku lebih yang banyak dapat hijau. hijau, lebih banyak hijau, dan dia kayak semburat di langit gitu ya, semburat kayak pelangi, Oh. tapi malam-malam gitu gelap. itu pas datang sudah ada atau belum? Mulai muncul. Mulai muncul. Mulai muncul. Munculnya Jadi- seperti apa tuh? Muncul ya makin lama kayak matahari terbit ya. Oke. Makin lama makin kuat gitu. Oh. Gitu. Terus hijau aja tiba-tiba. Oh, Kayak dan oke. dan itu juga karena si tour guide-nya lah yang membantu kita untuk ambil foto, karena dia nggak bisa difoto pakai kamera Berapa biasa. lama itu durasi? Sebenarnya pada saat kita turun dari gunung itu, kita kurang lebih mungkin 1 jam ya menonton si aurora ini, dan itu dingin sekali karena kita tengah malam. Itu mungkin ada kali jam 1 pagi di tengah gunung bersalju. Oke. Dan buat kita yang orang Indonesia mungkin itu agak menderita ya. Iya. Cuman masih thanks God lagi kita Ditahan-tahan. dan untungnya tour guide-nya cukup baik ya. Maksudnya mereka ramah sekali lah gitu. Orang Iceland itu ramah sekali menurut saya. Jadi mereka ya oke, kalian dari negara tropis harus dibantu gitu kan. Mau nggak mau harus tetap hangat. Tapi gimana caranya? Ya mau nggak mau ya dicokokin vodka. Biar badan hangat. Tetap bisa survive Jadi untuk menyaksikan aurora. Mungkin ya kalau di kita mungkin minum vodka gitu kan ya haram, tapi untuk beberapa, kalau saya belajar untuk beberapa momen, alkohol itu membantu hidup sebenarnya. Iya, untuk menghangatkan badan. Untuk membantu hidup. Agar Kalau survive. metong sis gitu. Iya. Siap, kita bisa mengerti. Ada pengalaman lain luar negeri selain Iceland? Selain Iceland, mungkin yang memorable juga Ladakh di India. India. Ya, India. Kenapa India? Jadi saya mendengar bahwa Ladakh ini bagus katanya alamnya gitu ya untuk trekking Dan salah satu banyak kalau nggak peninggalan. salah Ladakh itu pegunungan, lebih Pegunungan. tinggi kan? Iya. Dan dia memang lebih sejuk, lebih indah. Eh, Dan ada istananya kalau ada nggak istana, salah. terus Oke. udah gitu mungkin alamnya Benteng bagus, mungkin ya? danau, Mhm. dan ada sungai yang mengalir masih kehijauan gitu ya. Ah. Cuman agak menantang Karena Ladakh ini. Saya juga akhirnya di situ saya pilih pakai joint trip, artinya saya bergabung bersama beberapa orang yang tidak saya kenal tapi kita barengan Mhm. ya, dan ada Jadi- yang membuat joint tripnya gitu. Oh, kita daftar. Daftar, Apply-nya dari sini, apply dulu. dari sini. Kumpulnya Kumpul di meeting point langsung di kumpulnya, Delhi, ada di Delhi. Di mana di gitu? Delhi ya. Oh, di Delhi tetap. enggak, Delhi. tapi beberapa orang memang berangkat bareng dari Jakarta. Oh, Jadi ada. jadi saya udah kenal sama mereka duluan dari Jakarta, terus
Dan joint tripnya juga dari Jakarta sih sebenarnya, tapi ada yang udah duluan ke sana. Jadi kita nggak sama-sama nggak bareng jadwalnya gitu. Oh, Nggak oke. bareng jadwalnya. Nanti di Delhi itu baru kita ketemu semuanya. Oh, betul-betul di Delhi kumpul, baru ke Ladakh itu. Ya. Di sana apa yang ditemukan? Yang menariknya apa sih? Ladakh ini ada di 3.000 kaki di atas permukaan laut. Oke. Sebagai perbandingan, Jakarta itu 200 kaki di atas permukaan Oke, laut. kebayang Dan tingginya. Bandung itu 700 kaki di atas permukaan laut. Yes. Ini 3.000 lebih Oke, gitu ya. oke. Dan dari Delhi ke Leh, ibu kotanya Ladakh, itu kita harus naik pesawat lokal, low carrier gitu ya. Oke, pesawat kecil. Enggak sih, kayak Air Asia gitu ya. Oh, Tapi karena kita langsung dari Delhi yang hanya kalau nggak salah Delhi itu mirip Bandung atau Jakarta ya, pokoknya hanya berapa ratus meter di atas permukaan laut, tiba-tiba kita akan berada di 3.000 lebih permukaan laut. Itu orang kan biasanya mendaki pelan-pelan, tapi kita ini langsung turun di 3.000 kaki di atas permukaan laut. Dan itu kalau badannya nggak kuat, memang beberapa orang terjadi mual, pusing, dan pokoknya akan berpengaruh badan gitu. itu yang bisa dipersiapkan untuk yang seperti itu, ekstrim begitu gimana? Kita disarankan Nggak mungkin membawa, antimo mungkin ya. kita disarankan membawa obat pengencer darah. Oh iya, betul. Sarankan bawa obat ini dan kita minum sebelum kita naik pesawat. Sampai di sana kita disarankan minum Panadol merah. Aku nggak tahu ada apa di dalam Panadol merah, tapi kita disuruh Panadol merah itu. Oke. Jadi kita Satu butir Panadol. satu butir, terus kita disuruh istirahat. Jadi hari itu ketika kita habis landing, kita nggak Adaptasi boleh dulu. kita nggak boleh beraktivitas apapun, langsung ke penginapan dan disuruh tidur. Tidur langsung seharian pokoknya Iya, istirahat. sampai sore itu tidur. Oh. Baru setelah sore itu kita boleh keluar dari kamar, makan di restoran dan lain-lain gitu. Ada yang sampai mual-mual? Enggak sih, alhamdulillahnya di antara semua itu nggak ada yang sampai mual-mual. Tapi ketika kita naik lagi dan mungkin saya cerita dulu kalau Ladakh ini ada di wilayah konflik. Oke. Dia bagian dari Kashmir, which is Kashmir itu wilayah konflik Betul. antara India dan Pakistan. Ada ketegangan tersendiri. Iya, ketika kita turun pesawat kita nggak boleh ngambil foto sama sekali dan kita dijaga tentara. Oke. Pakai pesawat 8 AK-47. Oke. Jadi kita nambah satu informasi lagi buat sahabat Tujuh Sketsa bahwa betul-betul harus diperhatikan Ya. kemana tujuan kita dan betul-betul harus kita cek semuanya. Kita harus betul dalam keadaan yang sehat, kita fit, dan jangan pernah Anda meninggalkan atau ketinggalan ya istilahnya kan. Apa yang penting itu bisa obat-obatan atau mungkin Obat-obatan. keperluan pribadi yang memang Ya, harus. terutama kalau destinasinya aneh kayak gini Nah. ya harus tahu dulu ini apa yang harus kita siapin. Iya. Kayak Ladakh ini kan tiba-tiba harus bawa Panadol merah yang entah apa isinya, pokoknya harus diminum gitu. Ya itu yang mesti dipelajari bahwa tidak sembarangan dibilang backpacker bahwa hanya santai easy going, nggak, ternyata tidak seperti itu ya. Bahwa ada aturannya juga, ada rulesnya. Nah, oke, kita bicara nih semua udah panjang lebar Indonesia, luar negeri, hampir semuanya sama, gitu kan? Bahwa perjalanan apapun tetap harus mengikuti aturan. Ya. Badan juga harus fit. Pengetahuan kita juga harus, justru kalau misalnya kita tidak ikut tur beramai-ramai, berarti kita harus mempelajari terlebih dahulu. Gitu ya. Kita harus pelajari dahulu, lalu kita harus menguasai bahasa setempat. Kalau Enggak tidak, lah. kalau tidak bukan mesti menguasai Nggak dalam perlu artian sih. enggak, kita bawa sesuatu lah, bisa dari sini gitu kan, translate lah. Ya bisa. Ya kan? Ya kalau Istilahnya persiapannya memang harus begitu. Kalau misalnya tidak bisa berbahasa Inggris, Iya sih. by sudden kita mau bertanya Tapi kemana? mungkin untungnya selama ini destinasi saya walaupun aneh, tapi kayak India gitu mereka bahasa Inggris masih bagus. India kan mereka lumayan lah ya bahasa Inggrisnya. Terus kayak Iceland, negara-negara Eropa walaupun kecil tapi mereka bahasa Inggris biasanya oke lah gitu. Oke lah. Jadi tidak terlalu inilah Nggak ya. terlalu ini. Jadi yang lebih diperhatikan sih lebih ke mungkin pakaian yang akan kita kenakan. Iya. Apalagi Di sana negara-negara cuacanya dingin seperti ya. apa gitu kan ya. Dan budayanya juga harus kita ketahui. Ya, Jangan sampai kita salah. betul. Pernah nggak sih mengalami sesuatu yang lucu gitu, misalnya bahwa ternyata di daerah tersebut, misal nih kita minum misal kayak di Itali
bahwa memesan satu kopi misalnya jenis espresso itu ada jam sekian. Ternyata kita salah pesan, bisa diketawakan penduduk. Pernah nggak sih kayak begitu? Belum pernah. Belum atau ada sih. sesuatu yang lucu gitu. Belum kita sih. salah, maksudnya itu budaya kita berbeda, jadi lucu aja gitu. Pernah nggak sih? Belum sih. Oh belum ya. Belum sih, sampai ke India belum. Iceland tuh saya diketawain sama tour guide berapa kali ya karena nggak kuat dingin. Oh, itu saja ya. Jadi dalam setengah jam dan saya minta masuk mobil. Terus kita tour guide semua yang kayak kenapa ini perempuan? Dikit-dikit masuk mobil ya. Menghangatkan diri dulu. Karena di mobil kan ada penghangatnya Betul. gitu ya. Jadi Iya, sering iya, diketawain sama tour guide paling itu. Betul. Terus enggak sih, enggak kalau Belum masalah ada ya. bahasa. Jangan sampai juga lah berarti ya. Jangan sih. Amin. Terus juga yang mesti kita edukasi, mungkin bagi para sahabat 7 sketsa, jangan pernah juga melupakan bahwa kemanapun kita pergi, selalu perhatikan kebersihan. Tuh. Ini yang mungkin kalau kita istilahnya pergi ke destinasi yang biasa yang banyak turis, itu kadang kita luput. Karena daerah tersebut adalah petugas kebersihan misalnya kan. Nah, jangan pernah meninggalkan sampah dalam bentuk apapun di tempat yang kita tuju. Karena akibatnya sampah menumpuk akan mengotori lingkungan. Betul. Dan itu imbasnya juga luar biasa. Betul. Boleh nggak sih kasih tahu ke sahabat-sahabat 7 sketsa? Sampah pertama ya. Hmm. Sampah itu harus kita pelajari. Jadi kalau saya mungkin dan teman-teman saya membiasakan kalau kita pergi ke satu pulau, apalagi terus kita pulaunya tidak berpenghuni karena kita menikmati pantainya di situ. Iya. Terus biasanya kita beresin lagi apa, misalnya kita ada sampah, ada apa, kita Sekecil bawa apapun bawa kita bawa kantong lagi. sampah. Jadi kita bawa supaya kita buang di tempat yang Ya, layak seharusnya gitu, ya. seharusnya gitu. Jadi kita bawa. Dan Nggak pernah jangan kita juga kalau tinggalin. misalnya kita bikin api unggun atau apa juga nggak bisa sembarangan. Betul, Harus dimatikan ya. kembali. Matiin Takutnya lagi terjadi lah. kebakaran. Ya kan? Dimatiin lagi dan Betul. udah gitu Mhm. mungkin bekas-bekas kayunya, apinya Mhm. itu kita beresin. Make sure bahwa mereka si kayu-kayu tersebut sudah mati betul gitu Ya. kan. Jangan sampai ada yang masih bara menyala. Betul. Selain itu apa sih yang mesti diedukasi? Kalau saya mungkin lebih banyak ke perjalanan laut ya, artinya pantai, pulau. Tapi yang saya suka mungkin agak-agak kesal itu karena makanya saya nggak suka terlalu banyak turis. Itu karena kadang turis ini tidak teredukasi dengan baik untuk snorkeling atau untuk terjun, maksudnya untuk bermain di laut. Mereka nginjek koral. Nah, itu yang nggak boleh. Kan? Jadi kadang-kadang Harusnya. saya yang nakal gitu. Kalau orang sudah bilang, hey, itu nggak boleh, Halo, gitu itu nggak kan. boleh diinjak. Gitu. Nggak Itu harus boleh kita jaga. diinjak. Jadi selain kebersihan, lingkungannya yang Lingkungan harus juga harus kita diperhatiin. jaga. Apa yang boleh kita lakukan, apa karena yang memang tidak. untuk masalah koral ini sendiri juga pertumbuhannya itu lambat, Tuh, ya kan? kalau dia kesentuh dia mati. Dalam 1 tahun itu cuma berapa milimeter Nah. kan? Pertumbuhannya tidak sampai 1 meter gitu setahun enggak ternyata kan si koral Enggak. tersebut. Jadi memang harus kita jaga, Harus dijaga jangan banget. sampai diinjak. Iya. Dan dia istilahnya jangan juga menggunakan Jangan tersentuh lah ya. ya. Jadi tetap aja dia di air aja gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan disentuh. Tahan tangannya. Nah, terakhir nih buat para sahabat 7 sketsa. Boleh dong direview kembali apa sih syarat-syarat untuk bisa menjadi seorang backpacker yang istilahnya bisa survive, bisa tetap nyaman dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhirnya apa sih yang paling penting? Yang mesti dipersiapkan apa dulu? Terus selama perjalanan mental, mental mungkin. Yang pasti ya kalau saya sih selalu mikirnya jangan manja. Ya karena kita kan nggak tahu situasi apa yang bakal kita hadepin gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit aku gini, aku gitu, Jangan banyak udah nggak mengeluh. bisa gitu. dan Nikmatin aja, syukuri. oke. Disyukurin aja. Ada kondisi darurat ya udah, alhamdulillah dulu. Abis itu baru mikir, oke gimana nih caranya. Sip. Jadi pokoknya sih siapkan fisik dan mental. Iya. Lalu Jangan manja. jangan manja dan pelajari dahulu destinasi yang akan kita tuju kan. Mulai dari tiketnya, dari tiketnya, transportasi yang kesananya, transportasinya, akomodasi seperti apa. Kalaupun akomodasinya. tidak ada berarti Kalaupun persiapannya nggak seperti ada, apa gitu Ya ya. kalau nggak ada siap-siap untuk cari tumpangan. Nah, Ya kayak gitu lah ya. siap. Oke. Baik, demikianlah perbincangan santai kita dengan salah satu traveler yang bisa bilang buat saya sih ini menginspirasi karena memang beliau sudah banyak banget ya. Bisa Ya dibilang nggak ya. banget sih ya Dibandingkan Saya banyak traveler lain yang Oke, dibandingin aku banyak lah, kan. dibandingin Ya, aku kita. lumayan
lumayan lah. Baik ya, terima kasih Terima banyak Mandana. kasih. Boleh Sama-sama. dong kita nanti share lagi ya. Boleh. Ya, thank you. Sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan kita hari ini yang luar biasa. Sekali lagi, pelajari dahulu, persiapkan fisik dan mental Anda. Dan yang paling penting, tidak boleh manja untuk menjadi seorang backpacker sejati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Tujuh Sketsa berikutnya.